Bismillahirrahmanirrahim. Setelah kita membahas tentang beberapa macam dari huruf-huruf masdariyah, maka pada saat ini kita akan lanjutkan macam dari huruf masdariyah yang lain, yaitu Yang kelima, ini adalah berupa lafaz lau. Lau ini sebagai huruf masdariyah kebanyakan terjadi setelah lafaz wadda, yawaddu. Wadda, yawaddu maknanya adalah ingin atau suka atau cinta. Contohnya seperti lafaz waddu lau tudhinu fayudhinun. Waddu menginginkan siapa mereka lau tudhinu kepada bersikap lunak siapa kamu. Fayudhinun maka bersikap lunak siapa mereka. Mereka menginginkan agar engkau bersikap lunak, maka mereka pun akan bersikap lunak pula. Di sini kita perhatikan lau tudhinu. Secara keseluruhan ini adalah merupakan masdar muawwal, di mana huruf masdar lau di sini terletak setelahnya lafaz waddu. Takwilan masdarnya atau ketika kita mau berubah kepada bentuk masdar sore, maka terlebih dahulu kita cari bentuk masdar dari lafaz tudhinu di sini. Jadi adhana yudhinu idhan. Selanjutnya kita lihat domer yang terkandung di dalam lafaz tudhinu. Di sini domernya adalah domer anta. Maka domer anta ini kita rubah bentuknya menjadi domer mutasil yang majrur. Maka akan menjadi domer ka. Jadi waddu lau tudhinu. Karena lafaz lau tudhinu ini berkedudukan sebagai maf'ul, maka ini pun dinasobkan. Waddu idhanaka fayudhinun. Contoh yang lain seperti lafaz yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru alfa sanatin. Yawaddu menginginkan ahaduhum siapa salah satu dari mereka lau yu'ammaru kepada memiliki umur siapa ahaduhum alfa sanatin selama 1000 tahun. Masing-masing dari mereka ingin diberi umur 1000 tahun. Di sini kita perhatikan lafaz lau yu'ammaru. Lau yu'ammaru ini adalah bentuk dari masdar muawwal, yang mana takwilan masdarnya atau manakala akan dirubah bentuknya menjadi masdar sore, maka terlebih dahulu kita cari bentuk masdar dari lafaz yu'ammiru. Ini berasal dari fi'il madhi ammara. Ammara yu'ammiru ta'mir. Selanjutnya, domer yang terkandung di dalam lafaz yu'ammiru ini adalah domer huwa. Maka domer huwa ini kita rubah menjadi domer mutasil yang dalam keadaan jer. Kenapa dalam keadaan jer? Karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya, lau yu'ammaru di sini karena berkedudukan sebagai maf'ul bih, maka di sini mahal nasab, maka ketika masdar sore ini dibaca nasab pula. Jadi, yawaddu ahaduhum lau yu'ammaru, takwilan masdarnya adalah yawaddu ahaduhum ta'mirahu alfasanatin. Atau contoh dengan menggunakan bahasa sehari-hari seperti lafaz wadda abuka lau najahta. Wadda menginginkan abuka siapa ayahmu lau najahta kepada sukses siapa kamu. Ayahmu menginginkan supaya kamu sukses. Kita perhatikan lafaz lau najahta. Ini adalah masdar muawwal, di mana secara kedudukan dalam keadaan nasab sebagai maf'ul bih dari lafaz wadda. Tawilan masdarnya atau ketika dirubah menjadi masdar sore, maka kita cari terlebih dahulu bentuk masdar dari lafaz najaha. Najaha yanjahu najah. Najahan.
Selanjutnya, kita cari domer yang terdapat pada lafadz najaha ini, yaitu domer ta. Maka domer ta ini kita rubah bentuknya menjadi domer mutasil yang majrur, yaitu berupa domer ka. Karena di sini mahalnya mahal nasab sebagai maf'ul bih, maka di sini pun dibaca nasab pula. Wadda abuka lau najahta, takwilannya adalah wadda abuka najahaka. Ayahmu menginginkan kesuksesan kamu. Ini adalah huruf masdar yang kelima, yaitu berupa lau, di mana biasanya kebanyakan lau itu terletak setelahnya lafaz wadda yawaddu. Kemudian yang keenam adalah hamzah taswiyah, yaitu hamzah yang menunjukkan makna kesamaan. Jadi dalam suatu susunan di sana terdapat dua perbandingan, di mana status daripada kedua-duanya ini sama saja. Baik yang pertama ataupun yang kedua, statusnya tidak ada bedanya. Untuk huruf masdariyah yang berupa hamzah taswiyah ini, biasanya terletak setelahnya lafaz sawa'un. Contohnya seperti sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un sama saja alaihim atas mereka. Apakah anzarta memberikan peringatan siapa engkau hum kepada mereka, am atau lam tunzir tidak memberikan peringatan siapa engkau hum kepada mereka, la yu'minuna tidak akan beriman siapa mereka. Sama saja bagi mereka, engkau hei Muhammad memberikan peringatan atau tidak, mereka tetap tidak akan beriman. Di sini kita perhatikan lafaz a'andzartahum am lam tunzirhum. Hamzahnya di sini adalah hamzah taswiyah, di mana hamzah taswiyah di sini terletak setelahnya lafaz sawa'un. Di sini terdapat andzartahum am lam tunzirhum, di mana status daripada andzartahum dan lafaz lam tunzir ini sama. Baik engkau memberikan peringatan kepada mereka ataupun tidak, sama saja, sawa'un. Oleh karena itu hamzahnya di sini disebut dengan hamzah taswiyah, hamzah yang menunjukkan makna penyamaan status. Hamzah taswiyah ini termasuk dari huruf masdariyah, sehingga jumlah yang terletak setelahnya berikut dengan hamzah taswiyah ini adalah merupakan masdar muawwal. Takwilannya adalah kita cari terlebih dahulu bentuk masdar dari bentuk fiilnya ini. Andzarta mengikuti wazan af'ala. Af'ala yuf'ilu if'alan. Andzara yunziru indzar. Selanjutnya, domer yang terkandung di sini adalah domer ta. Maka di sini kita beri domer kaf yang merupakan domer mutasil yang dalam keadaan jer. Karena status atau posisi daripada domer kaf ini adalah sebagai mudhof ilaih. Selanjutnya di sini terdapat domer yang berkedudukan sebagai maf'ul bih. Maka domer ini kita bisa rubah menjadi domer munfasil yang mansub, yaitu berupa domer iyahum. Jadi indzaruka iyahum. Selanjutnya am. Lam tunzir, di sini terdapat lam yang merupakan huruf nafi. Maka di sini kita rubah menjadi lafaz adam yang maknanya sama. Adam. Selanjutnya kita rubah lafaz tunzirhum sama dengan andzartahum, yaitu masdar sorehnya adalah lafaz indzaruka. Jadi adamu indzarika iyahum. Sawa'un alaihim indzaruka iyahum am adamu indzarika iyahum. Memberikan peringatannya kamu kepada mereka atau
tidak memberikan peringatannya kamu kepada mereka, la yu'minun, mereka tetap tidak akan beriman. Contoh yang lain seperti lafaz qalu sawa'un alaina a wa'adta am lam takun minal wa'idina. Qalu sawa'un alaina awa'adta am lam takum minal wa'idin. Qalu berkata siapa mereka? Sawa'un alaina, sawa'un sama saja alaina atas kami. Apakah wa'adta memberikan peringatan siapa engkau? Am atau lam takun tidak ada siapa engkau? Minal wa'idina ialah termasuk orang-orang yang memberikan peringatan. Mereka berkata, sama saja bagi kami. Apakah engkau memberikan nasihat ataupun tidak? Di sini kita perhatikan lafaz wa'adta. Hamzahnya di sini adalah merupakan hamzah taswiyah yang terletak setelahnya lafaz sawa'un. Secara keseluruhan, hamzah taswiyah beserta jumlah yang terletak setelahnya ini adalah masdar mu'awwal, yang manakala ditakwil, maka kita cari terlebih dahulu bentuk masdar dari lafaz wa'adha. Wa'adha ya'idhu wa'dhan. Selanjutnya, bomer yang terdapat pada lafaz wa'adta di sini kita rubah bentuknya menjadi bomer mutasil yang dalam keadaan jer, sehingga menjadi qalu sawa'un alaina awa'adta. Takwilannya adalah wa'duka, memberikan peringatannya kamu, am lam takum minal wa'idin, ataukah kamu tidak termasuk dari orang-orang yang memberikan nasihat. Jadi ini adalah takwilan masdar dari bentuk masdar mu'awwal awa'adta. Atau contoh mudahnya seperti lafaz sawa'un alayya jalasta am lam tajlis. Sawa'un sama saja alayya atasku. Apakah jalasta duduk siapa kamu, am atau lam tajlis tidak duduk siapa kamu. Di sini kita perhatikan lafaz jalasta. Terdapat hamzah taswiyah yang terletak setelahnya lafaz sawa'un, di mana jumlah yang terletak setelahnya beserta hamzah taswiyah ini adalah merupakan masdar mu'awwal. Maka takwilan masdarnya adalah kita cari terlebih dahulu bentuk masdar dari lafaz jalasa ini. Jalasa yajlisu julusun atau julusan. Selanjutnya, bomer ta ini kita rubah menjadi bomer mutasil yang majrur. Maka menjadi julusuka am atau manakala ini kita takwil juga. Lafaz tajlis ini bentuk masdarnya adalah lafaz julus. Jadi am lam ini kita rubah menjadi adam. Adamu julusika. Sawa'un alayya julusuka am adamu julusika. Sama saja bagiku kamu duduk ataupun kamu tidak duduk. Ini adalah bentuk yang ketiga dari huruf masdariyah yang berupa hamzah taswiyah, di mana hamzah taswiyah ini terletak setelahnya lafaz sawa'un. Kemudian ada pula beberapa ulama yang menambahkan huruf masdariyah yang ketujuh, yaitu berupa alladzi. Di antara ulama-ulama tersebut adalah Imam Yunus, Imam Farok, dan Imam Ibnu Malik. Mereka memberikan contoh terhadap ayat yang berbunyi wa khuttum kalladzi khadu. Wahutum dan mempercakapkan siapa kalian atau membicarakan siapa kalian. Dalam hal ini membicarakan hal-hal yang batin. Kalladzi khadu, seperti mereka membicarakannya. Kita perhatikan lafaz kalladzi khadu. Menurut ulama-ulama tadi,
alladzi ini adalah termasuk dari huruf masdariyah. Sehingga susunan alladzi khadu ini adalah masdar muawwal. Yang manakala ditakwil menjadi masdar soreh, maka takwilannya adalah kakhawdihim. Khadu ini bentuk masdarnya adalah khawdun. Sementara dhamir yang terkandung di dalam lafaz khadu yang berupa wawu ini nantinya akan dirubah menjadi dhamir muttasil yang majrur yang dalam keadaan jar karena posisinya sebagai mudhof ilaih. Jadi kalladzi khadu takwilannya adalah kakhawdihim. Kamu membicarakan hal-hal yang batil sebagaimana mereka juga membicarakannya. Namun untuk pendapat yang unggul, alladzi yang ada di dalam susunan ini bukanlah merupakan huruf masdar. Namun ini adalah termasuk dari isim mausul. Jadi alladzi ini tidak termasuk dari huruf masdariyah. Dari penjelasan tentang huruf masdariyah, mulai dari yang pertama hingga ke-7 ini, dapat diambil kesimpulan bahwa untuk huruf masdariyah yang berupa anna, setelahnya ini adalah jumlah ismiyah. Dan selain anna itu adalah jumlah fi'liyah. Oleh karena itu pada penjelasan sebelumnya dinyatakan bahwa setelah huruf masdariyah tersebut haruslah berupa jumlah. Baik jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Yang berupa jumlah ismiyah itu manakala huruf masdariyahnya berupa anna. Selain anna, maka jumlah yang terletak setelahnya itu adalah jumlah fi'liyah. Demikianlah penjelasan dari beberapa huruf yang masuk dalam kategori huruf masdariyah. Selanjutnya silakan dipelajarin dengan seksama dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya.